Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ikhwan fillah jazakumullah. Ada beberapa faedah yang Anda catat selama perjalanan tadi. Yang pertama, di antara hal yang bisa kita petik dari perjalanan kita di kesempatan hari ini, Anda teringat akan sebuah kaidah di antara kaidah-kaidah fikih yang berbunyi al-hukmu lil ghalibi syai' la lil qalilin nadir. Al-hukmu lil ghalib asy-syai' la lil qalilin nadir. Hukum itu dibangun di atas sesuatu yang sifatnya mayoritas. Ya, bukan sesuatu yang sedikit atau minoritas. Ya, dari mana Anda ambil faedah ini? Bang Cepi bilang katanya Aquila tuh treknya turun Ustadz. Iya. Nyatanya ada naiknya apa tidak? Ada naiknya. Tapi memang apa? Kalau dibandingkan apa trek turun, naiknya hanya sedikit. Iya, karena mayoritas apa? Mayoritas turun. Makanya orang bilang trek Aquila itu apa? Turun, padahal ada naiknya. Iya. Nah, ini di antara kaidah-kaidah fikih, bahwasanya hukum sesuatu itu dibangun di atas perkara yang paling banyak. Nah, maka sesuatu yang sedikit itu terkena apa enggak dihitung. Ya. Ini diantara kaidah fikih. Kemudian faedah yang kedua, ikhwani fillah jazakumullah, dalam hal-hal semacam ini yang kita lakukan goes bareng, ini kita ada beberapa hal yang kita butuhkan untuk saat-saat seperti ini. Paling tidak ada 3 hal yang kita butuhkan. Yang pertama, ilmu. Iya. Karena itu butuh ilmu. Makanya apa? Agar kita tatkala jalan nyaman, itu kan ada ilmunya. Tatkala kita turun, posisi jok kita apa? Lebih turun. Itu kan ilmu. Iya. Tatkala kita belok kanan, berarti posisi pedal kanan naik ke atas. Itu kan ilmu. Iya. Maka untuk mendapatkan apa keselamatan dalam perkara-perkara dunia itu butuh ilmu. Apalagi perkara apa? Perkara akhirat. Iya. Oleh karenanya sering kita dengar wasiat al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala tatkala beliau mengatakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin mendapatkan kebaikan dunia, kuncinya adalah ilmu. Dan memang benar, sahih. Seperti itu kondisinya. Wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin mendapatkan kebaikan akhirat, kuncinya apa? Kuncinya ilmu. Makanya semuanya kembali kepada ilmu. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat itu kuncinya adalah ilmu. Dan itu yang dibawakan oleh al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Tatkala beliau berkata bahwasanya al-ilmu aslu kulli khairin. Ilmu adalah kunci atau pondasi segala macam kebaikan. Wal jahlu aslu kulli syarrin. Sedangkan kejahilan, kebodohan adalah asas atau pangkal dari segala macam keburukan. Iya. Jadi kita butuh ilmu. Kemudian yang kita butuhkan untuk apa kita goes secara nyaman? Itu butuh apa lagi? Selain ilmu, butuh apa? Butuh pengalaman. Iya, butuh pengalaman. Karena memang pengalaman itu apa? Tidak bohong. Iya. Tadi marsal kita di awal apa sampaikan treknya apa turun, treknya apa terjal, berdebu. Kemudian apa banyak lubang-lubang air. Dari mana beliau dapat itu? Kan dari pengalaman. Iya. Maka butuh pengalaman. Kemudian yang ketiga yang kita butuhkan juga adalah faktor umur.
Iya. Makanya umur itu enggak membohongi. Iya. Umur itu tidak membohongi. Kata Nabi SAW ada dua perkara yang tidak ada obatnya. Yang pertama adalah al-haram, yakni masa tua. Yang kedua al-maut. Kita semua pasti ke arah sana. Dan nggak mungkin ada obatnya. Meskipun kita menutupi fisik kita dengan olahraga, tapi pasti ada penurunan kualitas. Tatkala semakin bertambah umur, pasti kualitas semakin berturun. Antum tahu Valentino Rossi? Iya, di usia 40 tahun tentu nggak sama dengan Valentino Rossi di usia berapa? 20-an tahun atau 25 tahun. Iya. Maka Om Imam di hari ini nggak sama dengan Imam di waktu di masa mudanya. Iya, kalau hari ini seperti itu, bagaimana masa mudanya gitu kan? Iya. Iya. Jadi kalau hari ininya seperti itu naiknya, berarti kan dalam kias awalawinya kan seperti itu. Jadi masa mudanya berarti lebih, masya Allah lagi ya. Iya. Jadi itu tiga hal yang kita butuhkan. Ada ilmu, kemudian pengalaman, kemudian umur. Nah, makanya kaidah para ulama mengatakan bahwasanya al-barakah ma'a akabirikum. Nah, keberkahan itu ada bersama orang-orang senior di antara kalian. Baik senior dalam hal ilmu ataupun senior dalam hal usia, dalam hal umur. Dan kalau seandainya dua hal tersebut tergabung dalam diri seorang hamba, maka itu kebaikan di atas kebaikan. Kemudian ikhwani fillah jazakumullah, faedah ketiga yang coba Anda catatkan, bahwasannya apa yang kita lakukan di hari ini, goes bareng, kita refreshing, kita makan bersama, itu bukan inti dari kebutuhan hidup kita. Itu bukan inti dari kebutuhan hidup kita. Iya, kita semua butuh butuh olahraga, betul. Kita semua butuh refreshing, betul. Nah, tapi itu bukan inti kebutuhan kita sebenarnya. Iya. Karena inti kebutuhan kita sebenarnya adalah bagaimana kita bisa senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kita ingatkan, jadikan momen-momen seperti ini sebagai wasilah, bukan tujuan. Iya, jadikan momen seperti ini sebagai sebagai wasilah, bukan sebagai ghayah. Jangan kita jadikan goes, olahraga, refreshing sebagai tujuan kita, tidak. Nah, tapi kita jadikan itu semua sebagai wasilah. Wasilah untuk apa? Wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Banyak caranya. Iya. Yang pertama, kita niatkan kita bersepeda untuk menguatkan fisik kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita niatkan kita goes bareng dalam rangka berkumpul bertemu dengan saudara-saudara kita seiman, seakidah. Ini hal yang harus kita camkan bersama. Jangan sampai kita kumpul tujuannya hanya sebatas itu. Maka seorang mukmin dia tidak dilarang untuk melakukan hal-hal yang sifatnya mubah seperti goes bareng, kita kumpul bareng, naik bareng, tidak ada masalah. Tapi sekali lagi itu bukan ghayah, bukan tujuan. Tujuan kita adalah senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita adalah bagaimana kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita, karena Allah yang memerintahkan kita untuk menyambung silatul ukhuwah di antara kita. Nah, adapun inti kebutuhan kita bukan semacam ini. Tapi inti kebutuhan kita adalah bagaimana kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita senantiasa bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan, itulah inti Allah ciptakan kita di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh karenanya segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang mukmin hendaknya dia jadikan sebagai wasilah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu yang Allah inginkan dari kita. Jadi tujuan kita adalah bagaimana kita bisa beribadah hatta dalam perkara-perkara yang mubah, bisa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan niat, sekali lagi. Dengan niat. Nah, oleh karenanya
Niatkan semua lillahi ta'ala. Tapi kita pending sebentar ya. Adzan. Allah. Kita ulang sekali lagi. Jadi ikhwani fillah azakumullah, jadikan semua yang kita lakukan dalam perkara-perkara dunia itu sebagai wasilah, bukan sebagai tujuan. Karena yang kita butuhkan adalah bagaimana kita bisa senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu sangat luas cakupannya. Ya, sangat luas cakupannya. Oleh karenanya segala hal yang kita lakukan bisa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala kita niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Itulah inti kehidupan orang beriman. Bukan apa yang kita lakukan. Ini secara fisik tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beramal saleh, man amila salihan, baik dia laki-laki ataupun perempuan, dalam kondisi dia beriman. Nah, wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik kata para ulama adalah tuma'ninatul qalbi, ketenangan hati, wa sukunun nafsi, ketenangan jiwa, wa rizqul halal, dan rizki yang halal. Itulah kehidupan yang baik yang Allah berikan kepada seorang mukmin yang berusaha untuk beramal saleh. Dan sekali lagi, amal saleh itu sangat luas cakupannya. Segala hal kebaikan yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka bernilai amal saleh bagi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan jadikan apa? Hal-hal dunia itu sebagai tujuan bagi kita. Nah, karena hati kita bisa hidup tanpa hal semacam ini. Bisa apa? Sehat tanpa hal semacam ini. Tapi kalau hati kita lepas dari iman, dari amal saleh, maka tidak mungkin ada kehidupan di dalam hati kita. Nah, kemudian ikhwani fillah azakumullah, poin yang terakhir yang Anda sampaikan di kesempatan siang hari ini, di antara pelajaran yang coba Anda petik, bahwasannya segala sesuatu itu butuh tahapan. Ya, butuh tadarruj. Dan ini di antara metode di dalam menuntut ilmu. Terus terang, ini pengalaman ana, tatkala pertama kali diajak goes sama Pak Nawawi, nggak jauh dari rumah, itu siangnya langsung sakit-sakit fisik. Iya. Malamnya tidur agak sulit. Karena apa? Fisiknya sakit. Nah, kemudian goes yang kedua agak naik sedikit ya. Padahal naiknya landai di kota wisata itu. Nah, dari jembatan naik ke atas sedikit, udah langsung semaput, muntah itu. Iya, muntah. Karena apa? Memang mungkin terlalu memaksakan diri, nggak kuat, akhirnya muntah. Iya. Tapi setelah sekian kali goes, alhamdulillah ada perubahan fisik. Intinya kita memiliki kekuatan untuk mengerjakan sesuatu tatkala kita berusaha untuk tetap istiqamah, untuk berlatih, menguatkan diri kita. Iya. Oleh karena ini pun di antara konsep agama. Di antara konsep agama. Dan ini yang diterapkan oleh para ulama kita. Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala pernah berkata, kata beliau, kabadtu salatal laili 40 sanatan. Aku mencoba memaksakan diri untuk bangun malam, terus dipaksa. Berapa tahun lamanya? 40 sanah. 40 tahun kata beliau. Aku paksa jiwa ini untuk bangun malam. Dilatih, terus dilatih, dipaksa. Wa taladzatu bihi 20 sanah. Dan setelah itu 20 tahun berikutnya aku merasakan nikmatnya sholat malam itu. Bayangkan jamaah,
Kalau seandainya seorang imam sekali berapa? Abdullah bin Mubarak, beliau paksakan dirinya 40 tahun untuk terus bangun malam, qiyamul lail. Ya. Maka kita lebih layak untuk memaksa diri kita untuk berusaha di atas jalan-jalan kebaikan. Ya. Karena di antara kunci kekuatan seorang mukmin adalah tatkala dia melatih jiwanya, melatih dirinya untuk berusaha istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak mungkin kita kuat goes hari ini melainkan tatkala kita punya persiapan sebelumnya. Ya. Sudah ini berlatih sebelumnya. Nah, oleh karenanya kalau seandainya dalam masalah fisik seperti itu, maka hati kita pun sama. Tidak mungkin kita akan mampu istiqomah di atas jalan kebaikan, melainkan tatkala kita melatihnya. Dan ini sekali lagi konsep Islam. Ini konsep yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, untuk kita kuat di atas sebuah kebaikan, maka kuncinya adalah melatih diri kita. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum." Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan cara belajar. Wa innamal hilmu bittahallum. Dan kesabaran, sifat santun itu didapat dengan cara melatih jiwa kita. Nah, melatih jiwa kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui kejujuran seorang hamba. Tatkala seorang hamba dia jujur, ingin berusaha di atas jalan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia kepada jalan kebaikan tersebut. Allah akan mudahkan dia untuk istiqamah di atas jalan tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala akan tuntun dia kepada akhir kehidupan yang baik, yaitu husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang mujahadah, yang bersungguh-sungguh, artinya butuh apa? Butuh latihan, butuh perjuangan. Ya, butuh semangat yang tinggi untuk kita mencari jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berusaha untuk mencari jalan-jalan keridhaan Allah, jalan-jalan kebaikan, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kebaikan tersebut. Makanya ikhwani fillah, yang kita butuhkan adalah kejujuran kita. Kalau kita jujur, Allah pasti arahkan kita kepada jalan kebaikan. Kalau kita punya kesungguhan untuk mencari jalan Allah, Allah enggak mungkin mengingkari janjinya. Allah tidak mungkin menyanyiakan kebaikan hambanya. Maka yang kita butuhkan adalah bagaimana kita bersikap jujur terhadap diri-diri kita di dalam mencari jalan-jalan kebaikan. Kalau seandainya untuk perkara dunia kita usahakan, kita semangat, kita latihan. Nah, padahal itu bukan inti kebutuhan kita. Maka untuk perkara akhirat, untuk keistiqomahan, untuk husnul khatimah, kita lebih layak untuk mengusahakannya dengan lebih maksimal. Iya. Jadi butuh latihan, butuh usaha. Nah, dan butuh kejujuran dari kita semuanya. Itu mungkin yang bisa Ana sampaikan, 4 faedah yang singkat. Semoga berfaedah untuk kita semuanya, secara khusus untuk Ana pribadi. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.